pribadi dan 30 rekening atas nama Pondok Pesantren Al Zaitun. Namun di saat rekening gendut Panji Gumilang disorot, ia justru buka-bukaan soal anggaran pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Al Zaitun, Panji mengaku mendapat kuncuran dana mencapai lebih dari 43 miliar rupiah. Kalau dihitung dalam tahun ini, bantuan totalnya 43 M 652 juta 662 ribu. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa pimpinan Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan 6 nama yang berbeda. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdus Salam Panji Gumilang. Nama dia tuh 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abdus Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ semua ada 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi, jadi 289. Ini sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK, apakah ada penjangkauan atau tidak. Ada secepatnya transaksi mencurigakan gitu kan? Kalau agak mencurigakan makanya diambil oleh PPATK. Tak hanya itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa terdapat 33 rekening lainnya atas nama Ponpes Al Zaitun, sehingga total jumlah rekening Panji Gumilang dan Al Zaitun mencapai 289 rekening. Mahfud membenarkan jika Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan tengah memeriksa aliran uang pimpinan Ponpes Al Zaitun itu. Tim Liputan B-Universe. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Ketua YLBHI Muhammad Isnur, pendiri NI Crisis Center Ken Setiawan, dan juga Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Pak Islah Bahrawi. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak, selamat sore Mas. Ya, saya mau ke Pak Isnur dulu. Pak Isnur, apa dasarnya kemudian Anda menyebut ada kriminalisasi dalam kasus yang menjerat Panji Gumilang ini? Ya, koalisi masyarakat sipil itu sudah sangat lama Mbak mendorong perbaikan dan tidak digunakannya pasal-pasal penodaan agama karena ini mengkriminalisasi keyakinan. Dan di dalam KUHP baru yang disahkan 2022 kemarin akhir itu juga kemudian diubah delik-deliknya, pasalnya tidak lagi menggunakan 156A tapi di pasal 300 menjadi kalau orang menyebarkan kebencian, permusuhan terhadap suatu agama itu yang dipidana. Tapi kalau ada sebuah keyakinan, pemahaman, praktik, di mana orang berbeda-beda pemahamannya, keyakinannya, dan lain-lain, itu yang selama ini menjadi sangat karet. Bagaimana kita, karena berbeda, karena dianggap menyimpang, orang dipidana. Nah, itu yang kami kritik sebenarnya, penerapan pemidanaan terhadap dugaan-dugaan penodaan agama. Dan masyarakat sipil sudah sangat lama juga mengkritik penerapan di kasus-kasus lain, seperti itu, Mbak. Ya, kalau Anda menyebut ada kriminalisasi, siapa yang kemudian mengkriminalisasi menurut Anda? Tentu kalau ini diproses ya, kan ini kan masih sedang berproses, itu adalah aparat pemerintah, kepolisian dalam hal ini yang melakukan penyidikan. Nah, kalau dia berlanjut ke kejaksaan juga terlibat dalam proses kriminalisasi. Kalau dia masuk ke pengadilan di mana hakim memutus bersalah, tentu juga hakim menjadi bagian yang mengkriminalisasi. Seperti itu, Mbak. Pak Islam, menurut Anda bagaimana? Katanya kalau hanya penafsiran yang berbeda, harusnya tidak boleh melalui jalur hukum. Ya, kalau saya sedikit berbeda ya dengan Pak Mas Muhammad Isnur ya. Karena begini, kalau saya menempatkan satu hal dalam agama yang mungkin bisa diutak-atik, yang mungkin ini kan kejadian biasa sebenarnya kalau beda pemikiran di dalam agama itu dalam konteks mutaghayyirat. Tapi kalau dalam persoalan sawabit yang sangat prinsip dasar, kita bisa saja memberlakukan itu sebagai penistaan agama. Kita tahu kalau di dalam agama itu perbedaan-perbedaan tafsir itu biasa. Perbedaan-perbedaan tafsir terutama yang berkenaan dengan fikih, ini kan biasa. Mungkin kalau kita pergi ke Masjidil Haram misalnya, cara sholat orang pun juga beda-beda. Tapi ini dalam konteks fikih. Dan ini bukanlah penistaan agama. Tapi ketika ini sudah menyangkut persoalan akidah, ini memang harus betul-betul dianggap sebagai penistaan agama. Mengapa? Karena ini bisa berbahaya terhadap umat Islam
di Indonesia yang notabene menurut saya pemahaman agama di Indonesia ini terus terang masih bisa dibilang minim lah. Secara mayoritas pemeluk agama Islam terutama di Indonesia ini memang ya belum bisa dianggap semuanya dianggap mendalam gitu, enggak. Tapi kalau persoalan perbedaan fikih, misalnya perbedaan tata cara sholat atau cara pandang persoalan-persoalan hukum agama, ini mungkin kita bisa tutup mata di situ. Tapi penistaan agama itu kita anggap terjadi, bukan kriminalisasi ketika ini sudah menyangkut persoalan-persoalan keimanan. Dan ini bahaya buat saya, karena saya menganggap ya kita kan orang beragama. Kita juga tidak mau pemahaman agama kita ini menyimpang yang terlalu jauh pada akhirnya bisa menggerus keimanan kita. Ya. Persoalan di Indonesia masih memberlakukan undang-undang blasphemy, penistaan agama dan sebagainya. Ini kan masalahnya hari ini kan undang-undang itu masih existing. Ya. Kalau nggak ada undang-undang itu kemudian diberlakukan kepada orang tanpa ada undang-undang, nah ini baru itu namanya kriminalisasi. Kalau pemahaman saya sih seperti itu. Ya, Pak Isnur, itu dia. Jadi memang di satu sisi ada kebebasan dalam kepercayaan masing-masing, tapi juga jangan sampai menodai agama. Ada batasannya, Pak Isnur. Iya, penodaan itu kan kalau sesuatu bisa dinodai. Agama tuh nggak mungkin bisa dinodai, Mbak. Kesucian agama tetap suci walaupun dia dihina dan lain-lain. Tapi yang mungkin di KUHP baru semangatnya adalah perubahannya, dia menyerang, dia memusuhi, dia nyebar kebencian. Disitulah konteksnya. Dan perubahan konstitusi Undang-Undang 105 itu mengarah ke sana semua. Makanya Dan memang kasus betul. itu menurut Anda tidak ada menuju ke sana? Pasal 156 ini kan pasal warisan lama, Mbak, warisan 1965. Dia memang betul secara hukum dia masih ada, tetapi apakah kita kemudian mau mengkhianati konstitusi yang sudah berubah maju, menjamin kebebasan, menjamin kemerdekaan. Dan hati-hati kita jangan sampai meyakini mengadili keyakinan. Kalau gara-gara perbedaan yang sangat misalnya di titik tertentu lah, itu menjadi sangat berbeda tafsirannya. Apakah ini menyentuh ranah pokok atau ranah tadi yang disebut Mas adalah ranah turunan misalnya, ranah fikih gitu. Nah itu akan sangat berbeda-beda pandangannya, berbeda-beda pendapatnya. Tetapi jangan sampai negara masuk, negara campur tangan. Tentu bagi kelompok tertentu khawatir dia akan terganggu umatnya. Disitulah fungsi tokoh-tokoh agama untuk membentengi. Kami menghargai jika ada pendapat tokoh agama yang mencegah umatnya tidak memasuki atau tidak tergoda atau kemudian hati-hati dengan keyakinan yang berbeda. Itu adalah bagian ranah dari agama masing-masing untuk mencegah itu. Tapi jangan sampai negara menggunakan aparatnya, menggunakan hukum, apalagi pemidanaan. Pemidanaan ini kan ultimum remedium yang dipakai untuk kemudian mengkriminalkan keyakinan masing orang ini gitu. Itu yang kami khawatir, kami ingin jaga agar konstitusi konsisten dilaksanakan. Ya, kita Demikian, juga terhubung melalui saluran telepon dengan Pak Ken Setiawan. Anda, Pak Ken, adalah salah satu juga yang sangat keras agar kasus ini diselesaikan melalui jalur hukum. Apa dasarnya, Pak Ken? Ya, selama ini kita ini kan sudah tertipu, Muhammad Panji Gumilang. Dia sedang menutupi ideologi aslinya, yaitu makar, mendirikan negara dalam negara. Karena pertama berdiri Al Zaitun itu memang visinya adalah mendirikan negara dalam negara. 93 berdiri, 94 legal yayasan, 96 dibangun, 99 diresmikan. Jadi 30 tahun. Jadi kita selama ini ditipu dengan hal yang sebenarnya remeh-temeh. Tapi kita ada celah. Sebelum kita memenuhi unsur di makar, ada celah di penistaan agama. Makanya semoga ini prosesnya bisa sesuai yang kita harapkan. Selanjutnya nanti kita menunggu proses-proses lain. Kita juga mengapresiasi dalam hal ini pemerintah dan aparat ya, Menko Polhukam, Pak Wapres, Bareskrim yang begitu cepat memproses supaya masalah ini tidak berlanjut-lanjut menjadi polemik di masyarakat. Iya, Itu, Mbak. Ya, bukan hanya soal penodaan agama, bahkan Anda juga menyampaikan, melontarkan tudingan-tudingan, dugaan tindak pidana lain. Anda punya buktinya, Pak Ken? Ya, bukti-bukti cuman kita pikir kalau untuk makarnya agak-agak susah, tapi kita akan coba masuk. Dan tadi saya melihat ada langkah bagus dari PPATK, rekening Panji Gumilang yang nilainya triliunan sudah dibekukan, dan kita berharap nanti juga proses selanjutnya ya kita tunggu saja penetapan tersangka. Ya semoga dalam waktu dekat ini dari penyidikan bisa naik menjadi tersangka. Jadi ini persoalan bukan yang sepele, ini persoalan besar dan ini melibatkan kader-kader NI dari berbagai daerah se-Indonesia yang mereka berupa yayasan, sekarang mereka lembaga keuangan. Jadi bukan hanya sekedar masalah penistaan agama saja nih, Mbak, tapi melibatkan bahkan ini kalau saya sebut ini perbudakan. Kawan-kawan kita yang di sana yang menjadi muadhaf, yang menjadi karyawan digaji dengan tidak layak seperti layaknya ya benar-benar perbudakan.
Nah ini yang kita juga berharap teman-teman yang di dalam membuka mata dengan ramainya permasalahan ini ada yang salah gitu kan. Jangan kita taklid buta terhadap persoalan, dan kami berharap teman-teman yang juga pernah bergabung, yang sudah keluar juga bersuara. Kemarin ada beberapa teman yang juga bersuara, termasuk wali santri. Nah ini kita berharap bersuara biar masyarakat juga melihat bahwa ini ada yang salah dan pemerintah juga menindak. Jadi bukan hanya persoalan melihat pesantrennya saja misalnya. Oh ini harus perbaiki. Ini ibarat gelas sudah diisi kopi. Ini kalau ditambah dengan air putih walaupun banyak, ini masih keruh. Jadi harus dituang kopinya, diganti dengan air yang baru seharusnya, Mbak. Gitu. Nah, Pak Isnur, kata Pak Ken ini bukan hal sepele. Kalau menurut Anda bukan jalur hukum untuk menyelesaikannya, kalau setara institut menyebutnya harusnya jalur ada ke akademisi. Selesai, Pak Isnur. Jadi menurut Anda harusnya melalui jalur apa? Kalau ada tuduhan makar dengan segala delik-delik unsur yang sudah sangat jelas di KUHP, ya harusnya digunakan dengan pasal makar. Itu menurut saya coba saja gitu. Tapi ketika penodaan agama, karena dia berbeda pemahaman, berbeda praktik, berbeda keyakinan, itu jangan sampai pakai pasal penodaan agama. Itu yang kami advokasi. Atau di isu lain, Mbak, kami ada cabang LBH Bandung, itu mendampingi para guru yang di PHK. Kami gugat ke pengadilan. Jadi di sisi lain juga kami menggugat yayasan dalam konteks hal ini. Dalam artian gini loh, kita ingin konsisten pada bagaimana konstitusi ini dijamin. Bagaimana negara melindungi setiap orang yang punya praktik, pemahaman, keyakinan. Dan karena perbedaan itu orang dipidana keyakinannya. Itu yang kita perlu hati-hati. Karena di Indonesia sangat banyak keyakinan yang beda-beda. Sangat banyak kelompok minoritas. Dan mereka sangat rentan dikenakan pasal yang sama. Dikenakan tuduhan resmi law yang tadi Mas Islah tadi sampaikan. Nah, kalau bukan lewat undang-undang penodaan agama, menurut Anda harusnya jalurnya apa? Kalau setara institut kan menyebutnya harusnya jalur akademisi. Kalau menurut Anda? Yang mana, Mbak? Tuduhan yang mana? Tadi Mas Ken kan membawa tuduhan baru. Kalau kemudian dia pada ranahnya agama, sudah sangat banyak contoh di mana negara, para tokoh agama mengajarkan berdialog, mengajarkan kemudian memahami ini adalah perbedaan. Ini adalah kemudian bagian dari khasanah di mana orang berbeda-beda keyakinan. Dan itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jadi ya cukup dengan dialog, jangan sampai dipidana. Nah, seperti itu. Pak Islah, bisakah dengan dialog menurut Anda kontroversi ini redam? Selesai? Yang menjadi persoalan kan kita masih punya undang-undang penistaan agama itu. Artinya kita justru akan menjadi cacat kalau ternyata undang-undang ini tidak diberdayakan, kalau ketika secara objektif menyatakan bahwa dia melakukan penistaan terhadap agama. Tadi saya juga ingin menanggapi pernyataan Mas Isnur bahwa meskipun ada pernyataan bahwa Quran bukan kalamullah dan sebagainya, agama itu akan tetap suci dan sebagainya. Kita juga harus bisa menggunakan analogi terhadap pembakaran Al-Quran misalnya. Apakah setelah dibakar Al-Quran di Swedia misalnya ayat-ayatnya akan hilang dan kemudian tidak berlaku lagi gitu? Enggak, memang penistaan itu kan memang berupa simbol-simbolnya. Nah, yang menjadi permasalahan yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini adalah penistaan agama terhadap simbol keimanan. Kalau dia tidak mengaku Islam, lain cerita. Sekalian keluar dari Islam, menyatakan bukan Islam, silakan hina Islam sehina-hinanya. Nah, dia akan dikenakan dengan undang-undang penistaan agama seperti apa? Nah, masalahnya dia masih mengaku Islam, dia punya lembaga pendidikan dengan santri yang jumlah ribuan, alumni ribuan. Nah, kita harus bisa memperhitungkan dua implikasi yang paling besar. Implikasi edukasi terhadap perjalanan agama yang bernama Islam ini di Indonesia. Yang kedua adalah implikasi terhadap timbulnya friksi-friksi sosial karena pernyataan-pernyataan seperti ini. Mengapa saya dari awal ngotot bahwa ini betul-betul memasuki unsur delik terhadap penistaan agama? Kita tahu di Islam itu sendiri ada bermacam madhab, ada manhaj, ada ijtihad. Semua ijtihad, semua manhaj, dan semua madhab ini semua sepakat bahwa Quran ini kalamullah. Yang menganggap bukan kalamullah itu hanya Panji Gumilang. Makanya saya bilang ini sudah bukan persoalan mutawayyirat lagi. Ini adalah persoalan thawabit, persoalan prinsip dasar dari sebuah agama. Nah, ini yang betul-betul saya tetap bersikuku bahwa dia sebenarnya sudah memenuhi unsur delik penistaan agama ini. Kalau undang-undangnya nggak ada, lain cerita. Masalahnya undang-undangnya masih ada. Persoalan nanti pertempuran-pertempuran dan berbagai retorika, perdebatan dan sebagainya, silahkan itu selenggarakan di pengadilan. Kalau ternyata Panji Gumilang tidak terbukti melakukan blasfemi, ya sudah, itu adalah produk
dari penegakan hukum yang ternyata menyatakan Panji Gumilang ini benar, ya silakan aja. Tapi ada ruang hukum yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita tunggu nanti proses hukum yang tengah bergulir, tentu yang kita harapkan ada titik terang sehingga polemik ini bisa mereda. Terima kasih banyak Pak Islah, Pak Ken, Pak Isnur. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Cukup ya, terima kasih Bapak-Bapak, selamat habis sore, ya, terima kasih oke. sudah bergabung bersama Berita Satu Utama.